Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang ketiga kali ini, kita nanti akan membahas tentang labeling, yang dimana sebelum praktikum ini kita sudah membahas tentang pembuatan calculate di mana calculate itu nanti kemarin kita sudah mempraktekkan cara menghitung luas kecamatan, kemudian cara menghitung kepadatan penduduk. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membuat labelingnya. Nah, saya harap praktikum-praktikum kemarin bisa dilaksanakan dengan baik karena memang praktikum itu nanti akan jadi prasyarat untuk bisa melanjutkan praktikum ke depannya. Dan kalaupun tidak sempurna, paling enggak pengetahuan kecil mengenai pembuatan peta menggunakan quantum GIS ini bisa menjadi bekal kalian nanti untuk ke depannya. Oke. Oke, untuk labeling ini nanti kita akan memberikan keterangan pada peta yang dihasilkan, yang dimana nanti kita akan memberikan keterangan pada masing-masing kecamatan yang ada di Semarang. Oke, kita buka dulu bagian dari quantum GIS-nya. Ini kita hidden dulu petanya, dan di sini kita sudah terlihat shape untuk yang sudah kita buatkan kemarin untuk digitasi kecamatan ya, Yamsari sama Pedurungan. Terus kemudian kita ini klik kanan dan pilih properti. Untuk shape-nya tadi diklik kanan, pilih properti dan keluar Windows layar properti ini ya. Kita pilih yang di bagian general untuk yang pengaturan umum sama bagian style. Ini untuk style dari garis yang dihasilkan, bisa memberikan warna merah dan sebagainya. Ini untuk ketabalannya atau garis model garisnya. Kemudian di sini ini kita coba ganti warnanya jadi hijau. Oke, kita cek. Oh, itu sudah berubah untuk warnanya. Kemudian kita coba ubah ketebalannya, line width-nya. Ini terus sudah berubah juga. Setelah itu kita masuk ke bagian tab labels. Kita ganti show label. Dan di sini yang akan kita tampilkan itu adalah nama kecamatannya. Setelah itu kita akan mengubah fontnya. Di bagian bawah ini ada font. Coba kita play dulu. Nah, ini sudah terlihat nama kecamatannya. Terus kita ganti untuk size dari fontnya, dan style fontnya mungkin di bold atau style fontnya diganti dengan style yang lain. Itu sudah terlihat ya. Kemudian setelah itu ini kita akan mengubah kita hanya mengubah label sesuai dengan tabel yang tersedia ya di dalam dataset ya, dimana kemarin kita sudah memasukkan 3 kecamatan di dalam tabel dengan nama kota SMG itu ya. Nah, ini kalau kita show-kan petanya akan terlihat seperti ini. Ke selanjutnya, nah ini kita sudah membuat sebuah label dengan membedakan beberapa kecamatan dengan label nama kecamatan. Terus kemudian apakah bisa dibedakan warna antar kecamatan? Nah, kita bisa menggunakan warna, perbedaan warna dengan kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain. Nah, ini kita coba membuatnya ya di sini ya, di mana ini sudah ada 3 kecamatan yang kita buat, Pedurungan, Gayamsari, dan Semarang Timur. Kemudian kita ingin membedakan warnanya karena tadi kan sudah membuat label untuk per kecamatannya. Kita pakai style, klik kanan pada kota Semarang dan pilih style. Nah, ini tadi kan kita cuma mengedit fill-nya, memberikan warna pada fill atau batas tepinya. Ini kita ubah dulu menjadi kategori. Dipilih sebagai mengkategorikan wilayah. Terus kemudian di sini yang wilayah yang dikategorikan itu mungkin kita pakai ID saja ya di sini ya. Terus
klik classify. Nah, classify ini nanti dia akan mengklasifikasi dari beberapa atribut yang sudah tersimpan di dataset, yang dimana nanti di atribut ini di dataset kan ada 3 ya, ada 3 kecamatan, maka dia akan otomatis mengklasifikasikan per kecamatan tersebut dengan beberapa warna simbol. Nah, di sini kan cuma ada 3, jadi langsung dibuat atau diklaster atau diklasifikasikan menjadi 3 bagian, dan per bagian ada warnanya sendiri seperti itu. Terus kita coba klik apply dan klik OK. Ini kita sudah lihat ya warnanya ya, perbedaan warnanya itu sesuai dengan classify tadi. Per kecamatan sudah ada warnanya. Kalau kita delete, nah hilang begitu. Oke, bisa dimengerti ya untuk labeling dengan tipe kategori, bukan label ya. Classify juga kita bisa meng-add satu-satu untuk kategorinya. Di sini coba tombol add ya. Kemudian untuk delete juga bisa di delete, diklik dulu langsung di delete. Untuk delete satu-satu. Tapi paling mudah juga klasifikasi ya pakainya ya. Nah, itu kemudahannya menggunakan tombol classify ya. Warnanya itu akan terbentuk otomatis, legend juga akan terbentuk otomatis. Itu untuk kemudahan untuk menggunakan classify daripada kita mengklik manual. Ini untuk hasilnya seperti ini. Terus kalau yang di bagian modul itu sudah saya praktikan. Ini sudah ada tutorial untuk menggunakan cara manual ya dalam menambahkan labeling berkategori warna, dimana setiap warnanya nanti untuk simbol warnanya bisa diganti sesuai dengan keinginannya masing-masing dan legendnya. Tapi kalau misalkan menggunakan classify, kita ingin mengubah warnanya, itu juga mudah. Kita kembali lagi ke properti tadi dan style, klik pada warna yang ingin kita rubah, terus kemudian kita pilih colornya sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Coba kita pilih hijau tua, lalu yang kecamatan lain juga bisa kita rubah colornya, kita klik, kita ganti sesuai dengan warna kesukaan kita, lalu kita oke. Ini juga sudah terlihat ya, itu untuk mengubah yang kita sudah menggunakan tombol classify ya untuk membedakan kategori warna per kecamatannya. Untuk labelnya juga sama ya, backgroundnya itu juga bisa dimodify untuk mempermudah kita dalam membuat peta tematik. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan latihan yang sudah ada di modul, yaitu membuat peta tematik. Nah, ini latihannya, kita membuat peta tematik sesuai dengan kepadatan penduduk, dimana kepadatan penduduk sudah kita buat di praktikum yang kemarin ya, untuk mendeteksi kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan. Di sini kita akan mengkategorikan, memberikan style dan labeling setiap tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kota Semarang. Oke, kita bisa langsung buat di sini untuk pengkategorian kepadatan penduduk. Kita lihat di bagian atributnya kemarin sudah terbentuk juga ya dengan nama kepadatan PDDK di bagian atribut paling akhir. Terus kita coba klik kanan properti untuk pada bagian Kota Semarang. Nah, ini kita masuk ke style. Terus kita pilih yang graduate ya, karena nanti untuk kepadatan penduduk itu nanti kita kategorikan berdasarkan padat, tidak padat, padat dan sangat padat ya. Untuk itu kita pilih atributnya yang kepadatan penduduk. Yang ini. Terus kemudian
Ini untuk warnanya, untuk color gradasinya ya, kita juga bisa ganti. Nah, ini untuk klasifikasinya ya. Kita mau bagi berapa klasifikasi untuk kepadatan penduduknya. Di sini coba saya bikin tiga ya, tiga kategori kepadatan penduduk ya. Dimana warnanya ini bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Yang dimana kalau kita membuat sebuah kepadatan penduduk, pasti nanti akan berkaitan dengan warna yang terang, agak gelap, dan gelap itu yang gelap pasti penduduknya banyak. Nah, itu kita bisa modify di sini untuk warnanya menyesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Kira-kira pengen warna apa? Coba kalau manual bisa seperti ini ya, untuk percobaan warna yang akan kita pakai untuk gradasi kepadatan penduduk di kecamatan. Coba saya ganti warna yang lewat sini saja ya, untuk gradasinya biar pas dari yang muda, warna muda sampai dengan warna yang paling tua. Mungkin gradasinya pakai yang ini warna ini aja ya. Nah, itu sudah pas gradasinya. Kemudian setelah itu kita pilih value-nya kita ini. Nah, ini meskipun sudah terbentuk otomatis dari waktu kita klik tombol classify, tapi tetap harus memperhatikan value-nya ya, karena kita akan membuat kategori per kecamatan itu, kategori penduduknya seperti apa, mulai dari tidak padat, padat, dan sangat padat. Itu kita rentan rank-nya ini juga harus diperhatikan. Yang kategori yang pertama itu mulai dari 0 sampai dengan 9.000 ya, kalau kita lihat value dari atributnya tadi yang dihasilkan. Nah, yang nomor 2 itu kan 9.000 ya. Terus kemudian yang kedua value-nya mulai dari 9.000 sampai 11.000. Terus yang terakhir sampai warna. Nah, sampai 15.000 kita apply. Coba kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat gradasinya masih belum terlalu halus ya. Jadi mungkin kita tambahkan satu. Nah, ini kita lihat ya, kalau dilihat dari sini gradasinya belum halus. Nah, ini mungkin kita bisa tambahkan satu kategori lagi untuk kepadatan penduduk. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini value-nya ya. Untuk yang pedurungan 0 sampai 9.000. Coba kita ini lagi, buatkan satu kategori kelas lagi. Nah, ini biar kategorinya nanti bisa lebih terlihat. Kita juga edit lagi ya, karena ini tadi kita sudah menambahkan satu kelas, jadi value-nya kita harus edit kembali karena memang rank-nya itu belum sesuai. Yang terakhir, terus klik play. Nah, ini gradasinya sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan nilai atribut di kepadatan penduduk. Nah, untuk legendnya ini kita buat sesuai dengan nama kategorinya. Yang pertama tidak padat, yang kedua mungkin kita bisa pakai cukup padat, yang ketiga padat. Oke, terus yang keempat kita bisa pakai sangat padat ya. Oke, kita bisa klik OK, apply.
Nah, ini sudah sangat terlihat sekali untuk kategori kepadatan penduduk, mulai dari yang putih, pendudukan itu paling yang longgar, nggak padat ya. Terus yang Gayam Sari itu cukup padat, yang terakhir itu yang Semarang Timur sudah sangat padat. Nah, ini untuk pembuatan labelingnya menggunakan kategori graduate ya, menggunakan style graduate. Oke, ini untuk tambahannya kita harus melakukan exporting dari hasil digitasi yang kemarin kita sudah buat agar nanti bisa disimpan dalam bentuk digital degree atau koordinat WGS. Nah, ini kemarin kita sebenarnya sudah melakukan setting, cuman kemarin kita ada kesalahan yang dimana kita memilih yang WGS-nya itu ada di bagian projected ya. Makanya ini saya clearkan kembali bahwa kita harus memastikan bahwa koordinat reference UTM yang kita pilih itu ada di bagian koordinat, bukan di bagian projected. Nah, ini kita coba buka project property. Nah, ini kita sudah pakai koordinat WGS ya yang kemarin ya. WGS 94. Kemudian kita coba save as dulu saja untuk atribut kota SMG. Kita save as dan kita bikin baru untuk pembuatan koordinat yang baru ya, bukan projected ya. Ini muncul jendela baru, kita buat yang baru saja ini kota Semarang, kota SMG 1 ya, kita buat shape-nya satu lagi. Kita save as saja dan di sini kita select koordinat reference-nya, kita cari yang WGS. Nah, yang kita pilih itu yang koordinat ya, bukan projected yang seperti ini. Yang kita pilih yang bagian atas yang geographic coordinate saja, WGS 84. Oke, sudah. Setelah itu langsung klik OK. Kita cek lagi. Ini kita sudah pilih yang koordinat reference-nya WGS 84 ya. Nah, yang lama ini kita bisa silang aja. Terus kita cek lagi yang bagian project property sudah koordinat WGS 84. Nah, ini agar nanti bisa disimpan ya dalam bentuk koordinat WGS 84 ataupun decimal degree ya. Ini untuk hasil dari labeling kita yang tadi barusan kita buat di bagian labeling kecamatan. Oke, untuk praktikum kali ini mungkin seperti ini dulu. Jangan lupa nanti bisa dikerjakan dengan labeling kecamatan-kecamatan yang lain. Dan jangan lupa juga disimpan dan dicek kembali untuk bagian CRS-nya ya. Koordinat reference-nya jangan lupa WGS 84 yang koordinat ya, bukan yang projected. Oke, untuk itu saya akhiri dulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan di grup. Oke, ini untuk saya cek kembali. Nah, oke, sudah selesai. Sekian dan selamat belajar, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.